kita baca dikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana Alhamdulillahilladzi waffaqana lil wusuli ila ma'rifatil usul wa yassara lana suluka manahija biquwwatin awdaha fil uqul. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabil faizina minallahi bil qabul. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi zat yang waffaqana ay khalaqa fina qudratan. Allah telah menciptakan fina pada diri kita qudratan, kemampuan untuk taat, kemampuan untuk melakukan perbuatan baik, kemampuan untuk menuntut ilmu, kemampuan untuk menyusun kitab dan seterusnya. Nah, di sini lil wusul ila ma'rifatil usul, untuk sampai kemampuan yang mengantarkan kita, menyampaikan kita ila ma'rifatul usul, untuk memahami al usul, dasar-dasarnya. Fi bara'atul istihlal, padanya pada ucapan musannif alhamdulilladzi waffaqana lil wusul ila ma'rifatil usul. Kata-kata al usul ini ada bara'atul istihlal, bara'atul istihlal namanya. Waktu itu ada bara'atul istihlal di mana seorang musannif menyebutkan fi tali'ati kitabi bima yus'iru bi maqsudi. Seorang musannif telah menyebutkan pada awal pembukaan kitabnya, tujuannya disebutkan, disinggung. Bima yus'iru bi maqsudi, dengan kata yang menunjukkan maksud dari musannif. Nah, maksud dari musannif di sini menyusun kitab usul fikih. Nah, dalam pembukaan musannif udah nyebutin lil usul ila ma'rifatil usul. Jadi udah disinggung di awal. Nah, itu namanya bara'atul istihlal. Walhamdulillahatan, dan alhamdulillah secara bahasa as-sana'u bil jamili, apa? As-sana'u bil lisani alal jamil al-ikhtiyari ala jihati tabjil wa ta'zim. As-sana memuji bil lisani dengan lidah, jadi muji dengan lidah. Alal jamil al-ikhtiyari, atas keindahan yang sifatnya ikhtiyari. Ada jamil itirari, ada jamil ikhtiyari. Al jamil ikhtiyari itu perbuatan baik, keindahan yang hasil usaha kita. Iya, kita ada usaha di sana. Sementara al jamil al-itirari yaitu keindahan yang dia sifatnya tanpa usaha, secara alami ya sudah ada gitu. Itu namanya itirari. Contoh misalkan si A, dia seorang dermawan. Itu kan melalui usaha dia berusaha untuk dermawan. Itu namanya al-jamil al-ikhtiyari. Sementara al-jamil al-itirari misalkan keindahan sebuah permata, itu secara alami memang permata itu indah. Sehingga kalau berdasarkan prinsip dan tarif di sini, kita nggak bisa bilang hamidul lu'lu'ah, saya memuji permata itu, nggak bisa, salah. Yang benar adalah pakai madaha, madahtul lu'lu'ata ala husniha wa jamaliha. Aku pakai madaha, memuji. Kenapa? Karena keindahan dan kebagusan permata itu sifatnya intirari. Memuji dengan lidah atas suatu keindahan yang ikhtiyari, ala jihati tabjil wa ta'zim, dengan jalan ta'zim, mengagungkan, mengagungkan dan membesarkan. Artinya benar-benar di sana pujian tadi mengandung mengagungkan, memuliakan gitu. Nanti lawannya ala jihati zammi wal inkar.
seperti pujian Allah kepada Abu Lahab ya, Abu Jahal. Pada Abu Jahal. Abu Jahal begitu dimasukkan di neraka, Allah berfirman, "Zuq innaka antal azizul karim." Ente rasakan tuh Abu Jahal, api neraka bakar-bakar dah, angus-angus dah, geseng-geseng dah ya. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya engkau bilang diri engkau, sesungguhnya engkau Al-Aziz adalah orang yang mulia ya. Antal Azizul Karim, lagi orang yang dermawan. Nah, ini bukan pujian tapi celaan gitu. Karena tujuannya di sini bukan memuliakan, bukan mengagungkan, tapi menghinakan, menghina. Kalau bahasa itu gini, Abu Jahal, ente rasa itu siksa neraka. Dulu ente sombong, dulu ente dibilang ketika di dunia ente menganggap diri ente mulia, ente menganggap diri ente dermawan. Tuh sekarang ngerasain siksaan itu dia. Jadi bukan tabjil, bukan ta'zim, tapi takir, menghina. Wa urfan, dan secara istilah memuji itu apa sih? Fi'lun yubiu antazimil munaimi min haitsu innahu mun'imun alal hamid al ghairi. Fi'lun satu pekerjaan, yubiu yang memberikan, yang memberitahukan pekerjaan yang merupakan manifestasi perwujudan terhadap ta'zimil mun'im, mengagungkan Allah yang memberikan nikmat, min haitsu dari segi innahu, dari sisi innahu sesungguhnya Allah mun'imun alal hamid, dia memberikan nikmat atas orang yang memujinya tadi, al ghairi, atau selain hamid. Wabtada'tu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtada'tu bil-kalimati wal-hamdalati ibtida'u bil-kitabil azizi wa amalan bil-mubari Abi Dawud wa Mayrihi kullu amri tibari ibtida'u Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati bilhamdillah bahwa al-jamu ay maktu'ul barakati waktu dimat dan barakati amalan kitab wa dimari wa nabi muhtamil billahi kama akhraja Tirmidzi akhrajahu wa al-Bukhari rawahun yu'lat an-Tirmidzi bi-idraki an-Tirmidzi ambil akhi sama bayanan dari jahil dan jadi awiri. Ya. Wa tadatu bil basmalati, kata Imam Nawawi, kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, wa tadatu, dan aku mulai syara ini bil basmalati wal hamdalah, dengan basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amalan iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikut kepada kitab yang mulia, ya Al-Quran. Al-Quran kan dalam Fatihah Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Wa amalan bi khabari Abi Dawud wa ghairi, dan mengamalkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan selain. Apa itu hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi riwayatin alhamdulillah bahwa ajzamu ay maqtu'ul barakah. Setiap perkara urusan yang mencakup ucapan, ini perbuatan. Zibalin, yang memiliki bal itu sini artinya banyak ya. Ada yang mengartikan syaraf, kemuliaan, perkara yang mulia, perkara yang baik. La yubda'u fi, yang tidak dimulai padanya pada perkara tadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat al-syariat bilhamdulillah. Jadi ada riwayat yang mengatakan Bismillah, ada riwayat Alhamdulillah. Bahkan ada riwayat yang lebih umum bizikrillah, dengan berzikir pada Allah, bahwa maka dia perkara yang tidak dimulai basmalah tadi ajzamu ay maqtu'ul barakah, terputus keberkahannya. Azam itu artinya orang yang memiliki penyakit kusta, al-juzam. Penyakit kusta katanya di mana penyakit yang berakibat pada keadaan anggota tubuh, jari-jarinya, tangannya dan seterusnya seseorang
itu memerah, kemudian lama-lama menjadi hitam, akhirnya pada rontok gitu dia. Kalaupun kita belum pernah lihat, itu ajzam. Artinya perkara tadi wa intamahisan la yatimu makna, walaupun secara lahiriah urusan tadi katakanlah selesai, tetapi secara batin dia tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak diawali dengan al-basmalah atau alhamdulillah atau zikir ke Allah, zikir Allah. Wa qaddamtul basmalata, dan aku dahulukan basmalah atas alhamdulillah, amalan bil kitabi wal ijma, karena mengamalkan Al-Quran dan juga ijma ulama. Ya, bismillah dulu ya. Walhamdulillah mukhtasun billah, dan pujian itu pujian mukhtasun dihususkan billah pada Allah. Kama fadatul jumlah, sebagaimana memberikan pemahaman akannya akan yaitu ikhtisos al jumlah itu jumlah. Alhamdulillah segala puji itu milik Allah. Sawaun ju'ilat al fi'lil istighraq amlil jinsi amlil ahdi, sama saja artinya tetap saja alhamdulillah mukhtasun billah, pujian tadi dikhususkan pada Allah. Sama saja ju'ilat al fi, dijadikan alif lam fi padanya, pada alhamdulillah lil istighraq, untuk istighraq. Istighraq itu mencakup keseluruhan. Istighraq ya, mencakup seluruh anggota-anggota pujian tanpa menuju kepada satu pujian tertentu gitu. Amlil jinsi atau alif lam tadi menunjukkan jenis, sama menunjukkan jenis pujian. Nah, kalau jenis pujian itu nanti menuju kepada pujian tertentu, satu anggota di antara pujian-pujian tadi. Kalau alif lam istighraq dulu sering kita dengar ya, ada hamdu qadim li qadim, hamdu qadim li hadis, hamdu hadis li qadim, dan hamdu hadis li hadis. Au lil ahdi, atau alif lamnya lil ahdi. Ada ahdi zikri, ahdi zihni, adil huduri, dan seterusnya. Kalau alif lam lil ahdi itu, alif lam tadi dia apa ya, memberikan pengaruh isim tadi ma'rifat satu, terus kedua dia menunjukkan satu pujian yang telah diketahui, al-ma'hud ay al-ma'lum gitu. Kama bayantu dzalika fi syaril bahja wa ghairi, sebagaimana aku telah jelaskan itu keadaan alil istighraq segala macam, tetap saja alhamdulillah mukhtasun billah pada syarah bahja dan selainnya. Itu sudah cari aja kalau penasaran ya, baca ya. Wa yassara lana, lanjut dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassara lana suruka ayyuhullah manahiji jam'u minhajin ay tariqin hasanatin bisababi quwwatin aw laha fil uquli jam'u aqli wa huwa warizatu bitaba'iha ilmu bidururiyati inda salamatil alati faqad nasabab bil kalamu alaihi fi syar'i adabi bil hadisi wassalatu wa hiya min Allahi rahmatan wa minal malaikati istighfarun wa minal adabi tadarru'un wa du'a'un wassalamu ma'at taslim ala Muhammadin nabiyyina wa Muhammadin alamun manquli min ismi maf'ulin min ismi maf'ulin mud'ati tusamma bihi nabiyyina bi ilhami min Allah ta'ala tafa'ulan bi annahu yaktharu hamdul khaliqi lahu li kathrati sifatihi al-jamilati. Wa yassara lana, dan mudah-mudahan Allah memudahkan untuk kita suluka aiduhula, untuk menempuh aiduhula, tegasnya masuk manahija jam'u manhajin, jama dari manhaj aiturukin hasanatin, jalan yang baik. Ada mahfuzat temannya usul budaya manahija sadat wa takhallaqana bi asyrafil adat bisababi kuwatin ada fil uqul, tersebab kekuatan yang Allah telah titipkan, kekuatan tadi Allah letakkan fil uqul, dalam akal. Jadi akal punya kekuatan, yang kekuatannya berpikir masing-masing dia. Kekuatan akal berpikir,
kekuatan hidung ia mencium, penciuman, kekuatan mata melihat, kekuatan telinga mendengarkan, mendengar. Jamu akli, jamu akal, bahwa dan dia akal. Gharizatun yatbawa al ilmu fi daruriyat inda salamatil alat. Gharizatun itu ghariza, ada yang matikan ghariza insting dasar. Gharizatun insting dasar, ada yang bilang daruri alami. Yang suara yang mengikutinya kepada ghariza tadi al ilmu fi daruriyat, pengetahuan terhadap sesuatu yang daruri. Yang daruri itu yang gak pakai dipikirin lagi. Dia langsung diyakini kebenarannya atau ketidakbenarannya. Masih kan ya itu dalam artinya. Wadazari mata jari ta'amuli wa aksuhu wa ad-daruriyul jali. Indah salamatil alat. Bapak ya, lanjut aja. Jadi itu definisi akal. Gharizatun, satu ghariza, insting dasar, naruri alami, yang Allah letakkan pada diri kita, ya subawal ilmu bidoruriyat, yang mengikuti kepada ghariza di sini pengetahuan terhadap sesuatu yang doruri. Ketika selamatnya alat-alat. Artinya akal seseorang yang masih berfungsi, alat-alatnya masih bisa digunakan, masih berfungsi, maka akal tadi itu ketika dia memikirkan sesuatu akan menghasilkan ilmu doruri, ilmu yang langsung diyakini kebenarannya atau tidak kebenarannya tanpa pikir-pikir panjang lagi gitu. Misalkan contohnya 1 tambah 1 2, itu kan doruri ya. Jadi langsung diyakini kebenarannya. Kalau secara penglihatan ini gelas buat minum, itu kan doruri. Nah, ketika akal masih berfungsi, artinya sarana prasarananya masih berfungsi pada akal, nanti akal yang digunakan tadi akan menghasilkan ilmu, bil khusus ilmu doruri gitu. Tetapi ketika akal ini tidak berfungsi, sarana prasarana, katakanlah saraf sapar akal tidak lagi berfungsi, maka akal ini tidak mampu menghasilkan ilmu doruri gitu. Sebagaimana yang lain, telinga. Dalam telinga kita ada kekuatan. Nah, melalui kekuatan ini, seandainya telinga kita urat-uratnya masih berfungsi, maka kita akan mendengar suara. Begitu kita mendengar suara, kita tahu, oh ini suara siapa, ini di sini ada suara dan seterusnya. Jadi bisa mendengar suara. Tetapi ketika telinga kita sudah tidak berfungsi, alat pendengarannya, saraf-saraf telinganya sudah rusak, maka tidak bisa menghasilkan ilmu yang dihasilkan melalui pendengaran. Intinya dengar nggak tuh? Tuh tahu siapa tuh? Suara siapa? Nggak tahu dia, karena ininya nggak kedengeran. Artinya alat fungsi mendengarnya udah nggak berfungsi gitu. Nah, kalau akal kan ya subhal ilmu bidoruriyat inda saramatil alat. Qad basatul kalama, dan sungguh aku telah memperluas, membahas secara panjang lebar al-kalam, pembahasan alai atasnya, atas kaitannya dengan akal nih. Fi syarhin li adabil basi, pada satu syarah li adabil basi, ketika bicara tentang adabil basi wal munazarah gitu. Dulu alhamdulillah belajar al-maburlah mu'alim kitab adabul basi wal munazarah. Dia biasanya dipelajari sesudah belajar ilmu mantik dia. Adabul basi wal munazarah. Sehingga ada yang bilang katanya kakaknya ilmu mantik, tapi bisa juga ada yang bilang ini sebagai praktek dari ilmu mantik yang sudah dipelajari. Asarnya adabul basi wal munazarah itu adab-adab
aturan-aturan yang digunakan dalam proses debat, dalam proses ya jadal debat. Cuman dia pakai aturan-aturan yang benar gitu. Adabul bati wal munazara. Gitu ya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahi rabbil alamin. Alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.